Selamat sore, halo pendengar setia podcast Suara Alam Lestari. Selamat datang di episode spesial bertema Cinta Tanah Air melalui Pelestarian Alam. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna. Bagaimana rasa cinta tanah air tidak hanya kita tunjukkan lewat simbol, tapi lewat aksi nyata menjaga alam Indonesia. Bersama saya sudah hadir nih 4 narasumber hebat. Ada Mas Hamdan dari BKSDA Yogyakarta, ada Mbak Nur dari Taman Nasional Batang Gadis, kemudian ada Mas Al Ayubi dari BKSDA Sumatera Selatan, kemudian ada Mas Trio Nanda dari Taman Nasional Baluran. Oke, halo semuanya. Halo Mas Andreas, halo pendengar. Halo. Oke, kemudian kita langsung aja nih, kita akan berbincang dengan narasumber kita. Yang pertama ada Mas Al Ayubi nih. Saya mulai dari Mas Al Ayubi dulu. Kalau bicara cinta tanah air, gitu ya, orang sering mengaitkan dengan simbol bendera, kemudian lagu kebangsaan atau perjuangan. Nah, tapi bagaimana sih sebenarnya hubungan antara lingkungan hidup dan kebangsaan menurut Mas Al Ayubi? Silakan. Ya, benar sekali ya Mas Andreas ya. Jadi cinta tanah air itu literally itu mencintai tanah dan air. Jadi kita mencintai alam ya Mas ya. Nah, alam adalah bagian dari identitas bangsa. Kalau kita biarkan rusak, tentu kita akan kehilangan jati diri kita sendiri. Nah, saya sebagai ASN menjaga lingkungan bukan sekedar tugas administratif saja ya, tapi panggilan moral dan menjaga warisan bangsa itu sendiri, Mas. Oke, setuju banget. Kemudian sebagai aktivis atau yang biasa terjun di masyarakat dan juga ASN juga, bagaimana sih Anda melihat semangat kebangsaan melalui gerakan lingkungan? Mbak Nur, silahkan. Oke, terima kasih Mas Andreas waktunya. Jadi menurut saya nih, semangat nasionalisme bisa tumbuh dari hal-hal kecil. Misalnya aja nih ketika masyarakat menanam pohon bersama untuk mencegah longsor. Dari situ saja sudah bisa kita lihat bentuk nyata bela negara pada masyarakat. Mungkin cukup itu. Wah, keren banget. Jadi semangat cinta tanah air bisa tumbuh dari kepedulian terhadap lingkungan sekitar ya. Kita akan lanjutkan ke Mas Hamdan. Anda kan sudah cukup lama ya, sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia konservasi nih. Nah, apakah menjaga alam bisa disebut sebagai bentuk bela negara? Silakan Mas Hamdan. Ya, terima kasih. Tentu bisa Mas Andreas. Bela negara itu tidak hanya angkat senjata, tapi juga menjaga keberlangsungan hidup bangsa. Saat kita menjaga pangan, itulah fondasi kedaulatan. Kalau alam rusak, negara kita rentan bencana dan rakyatnya menderita. Betul banget sih Mas Hamdan. Saya sendiri sebagai generasi muda merasa tanggung jawab itu besar. Kadang kita pikir bela negara hanya tugas militer, padahal mahasiswa yang ikut bersih pantai atau ASN yang menanam pohon juga sedang membela bangsa dengan caranya. Nah, oke. Ini menarik nih. Sekarang kita akan kembali ke Mas Ayubi di instansi pemerintah. Bagaimana sih bentuk nyata pelestarian alam yang bisa disebut aksi bela negara? Silakan Mas Ayubi. Nah, terima kasih Mas Andreas. Kebetulan kita sama-sama bekerja di Kementerian Kehutanan ya Mas. Jadi ada kegiatannya rehabilitasi hutan. Ya, kegiatannya itu menanam pohon Mas. Jadi ada salah satu kegiatannya restorasi mangrove, menanam pohon mangrove, contohnya seperti bakau. Nah, kegiatannya ini tidak hanya sekedar menanam pohon mangrove ya Mas. Jadi ada edukasi konservasi juga untuk masyarakat, dan untuk kegiatan di lapangannya ini kita berkolaborasi dengan masyarakat lokal dan juga aparatur sipil negara seperti TNI, Polri, serta pelajar dan juga mahasiswa Mas. Karena ASN sendiri tidak bisa bekerja tanpa dampingan masyarakat serta jajaran-jajaran lainnya. Dan juga ini bertujuan untuk memastikan Indonesia tetap hijau dan lestari ya Mas. Nah, itulah bela negara versi Kemenhub atau Kementerian Kehutanan.
dengan slogannya tanpa senjata tapi bisa dengan bibit dan semangat, Mas Andreas. Oke, terima kasih Mas Ayubi. Ya, betul. Kemudian kita akan lanjutkan. Nah, kita masuk ke bagian yang inspiratif nih. Kegiatan apa saja sih yang biasa membangkitkan rasa bangga berbangsa lewat pelestarian alam? Kita mulai dari Mbak Nur dulu, silahkan. Oke, terima kasih Mas Andreas. Mungkin rasa bangga kita kepada berbangsa atau bernasionalisme itu tumbuh ketika kita berpartisipasi langsung atau aktif dalam melindungi kekayaan alam Indonesia, yang mana yang khas dan tidak ternilai harganya suatu ketika kita melihat kearifan lokal itu masih dipegang teguh oleh leluhur kita sampai sekarang itu. Contohnya saja itu mungkin aspirat berpartisipasi kita itu, inspiratifnya kita itu ketika kita kemarin itu sebagai contoh lah, kita itu contoh kecilnya ASN menanam itu, aksi hijau untuk bumi itu kemarin kan kita memberikan contoh untuk menanam itu gerakan hijau untuk bumi untuk menjaga kelestarian alam kita. Mungkin itu saja. Kalau pengalaman saya pribadi waktu itu ada penanaman di CI Mogiri ya, kita bekerja sama dengan anak-anak SMK setempat untuk melakukan penanaman tersebut. Menurut saya itu hal yang sangat luar biasa sekali, karena kita sadar bahwa setiap pohon yang tumbuh adalah simbol harapan Indonesia. Oh, Mas Nanda kayaknya menyampaikan sesuatu. Mas Nanda boleh di-unmute dulu, Mas Nanda. Sorry. Oke, lanjut Mas, silakan. Saya bilang nih Mas ya. Yuk. Saya dulu punya cerita juga Mas, waktu di kampus. Saya sama teman-teman saya coba bikin gerakan yaitu Zero Plastic Movement. Pertama itu awalnya kecil Mas, nggak ada kurang peminat, tapi lama-lama banyak mahasiswa juga yang ikut. Kemudian dari situ kami merasa bangga bisa jadi bagian dari perubahan, walau sederhana, bangga jadi anak bangsa yang peduli bumi sendiri Mas. Mas Ayubi ke mute Mas. Balik, maaf. Nah, saya juga ingat nih, dulu sempat ada pengalaman waktu dulu di lapangan ada menyelamatkan satwa dilindungi ya Mas. Nah, pada saat kejadian itu masyarakat setempat mulai sadar bahwa menjaga alam itu tak sekedar menjaga ekologinya saja, tapi bisa melalui satwa, menjaga satwa. Ini soal martabat bangsa. Soalnya Indonesia dikenal dengan kekayaan alamnya. Kalau kita sendiri tidak bisa menjaganya, ya kita, karena itu semua merupakan kebanggaan sejati untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, oke. Wah, setelah dengar pendapat atau pengalaman, kemudian cerita dari 4 narasumber kita ini, yang udah kita dengarkan semua ceritanya tadi, saya jadi yakin nih bahwa pelestarian alam itu kerja bersama. Tapi bagaimana cara melibatkan masyarakat luas supaya mereka ikut merasa bertanggung jawab sih? Mungkin dari Mbak Nur dulu deh, silahkan. Oke, terima kasih Mas Andreas. Mungkin itu bagaimana biar masyarakat ikut andil untuk melestarikan alam gitu ya kan? Ya. Jadi itu gimana kuncinya itu sebagai kita atau contoh, sebagai kita inspirator atau edukasi bagaimana ketelatenan kita terhadap alam itu. Dimana kuncinya itu kayak kita aja nih bisa menjadi contoh buat masyarakat nih. Dari hal kecil dari lingkungan kita aja nih, kayak seperti kita membuang sampah pada tempatnya, hemat air dan mengurangi sampah plastik dengan caranya berarti kita dengan zero waste, atau bisa kita bawa air minum itu dengan simpelnya bawa tumbler gitu loh, tidak lagi dengan beli air kemasan mineral. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Mbak Nur. Selain itu masyarakat itu sebenarnya juga memiliki kearifan lokal yang luar biasa di banyak daerah. Sudah ada aturan adat tentang hutan larangan ataupun sumber air suci. Tinggal kita rangkul, bukan ganti dengan konsep yang baru. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat itu kuncinya.
Kalau menurut saya sih Mas, generasi muda juga perlu dilibatkan lewat media sosial. Gerakan cinta alam bisa viral, bisa jadi gaya hidup yang baru, yang keren. Kalau cinta lingkungan dianggap keren, semua orang pasti mau ikut Mas. Nah, saya setuju dengan pendapatnya Mas Nanda ya. Di Kementerian Kehutanan sendiri kita didorong ada namanya program Green ASN ya. Jadi programnya ini bertema ASN yang berperilaku ramah lingkungan dan menjadi teladan bagi masyarakat. Karena perubahan yang besar selalu dimulai dari individu. Oke, baik. Luar biasa ini. Kita sudah mendengarkan semua cerita dari empat narasumber kita. Di sini saya simpulkan bahwa cinta tanah air tidak berhenti pada simbol, tapi diwujudkan lewat tindakan menjaga tanah dan air Indonesia. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan bangsa. Pelestarian lingkungan adalah bentuk bela negara yang damai dan berkelanjutan. Sangat inspiratif sekali untuk teman-teman ASN yang lain semua. Kita sudah mendengarkan gitu ya. Terima kasih untuk Mas Sabdan, Mbak Nur, Mas Trionanda, Mas Al Ayubi. Semoga obrolan ini menginspirasi rekan-rekan ASN atau masyarakat yang lain atau segala lini lah ya, untuk terus mencintai Indonesia dengan cara yang paling nyata, yaitu melestarikan alamnya ataupun dengan cara kita sendiri. Oke, sebagai penutup ya rekan-rekan semua, teman-teman semua, kita akan bersama ucapkan jargon, yaitu jargonnya adalah salam cinta tanah air, jaga alam Indonesia. Oke, kita akan praktekkan 1, 2, 3. Salam cinta tanah air, Salam cinta tanah air, jaga alam Indonesia. Oke, terima kasih. Saya Andreas Hendra yang memandu acara ini. Saya ucapkan terima kasih pada narasumber dan semua pendengar. Semoga kita bertemu di lain episode, di lain kesempatan, dan akan pasti lebih menarik. Terima kasih, selamat sore.